Halo teman-teman, aku Ain, hostnya Konspedia. Selamat datang di channel Konspedia. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang konspirasi-konspirasi yang sekarang itu lagi banyak banget dibahas sama orang-orang terkait COVID-19. Nah, buat teman-teman di rumah yang sekarang lagi nonton ya, jangan lupa stay safe terus, stay healthy, dan pastikan kalian mengikuti aturan-aturan pemerintah terkait dengan COVID-19. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan ngasih informasi tentang konspirasi-konspirasi yang sekarang itu lagi banyak diperbincangkan karena emang COVID-19 ini bikin orang kayak berpikir yang aneh-aneh juga, terus gampang percaya. Terus kayak gimana ya? Kayak apa ya gitu. Kayak bikin orang tuh kayak ini bener gak sih gitu ya. Tapi kita bahas satu-satu ya supaya kita tahu persis yang mana yang hoax dan yang mana yang enggak. Nah, teori yang pertama adalah virus corona yang dilepaskan di laboratorium Tiongkok. Jadi banyak banget nih guys yang percaya kalau ternyata COVID-19 ini adalah virus yang sengaja diciptakan dan pertama kali memang diciptakan di laboratorium Tiongkok. Jadi banyak yang nyebut kalau virus ini adalah bioweapon atau senjata biologis yang sengaja diciptakan untuk memusnahkan manusia. Tapi kenyataannya menurut jurnal Scripps Research yang sengaja menginvestigasi hal ini, otonomi COVID-19 ini memang benar-benar natural dan tidak ada campur tangan laboratorium di virus ini. Dan studi tersebut juga menyebutkan bahwa virus ini sangat mirip dengan virus yang sering ditemukan di kelelawar dan juga pangolin. Nah, itu artinya ini benar-benar alami guys virusnya. Jadi nggak usah percaya kalau ini memang benar-benar virus buatan. Ya, karena memang nggak ada bukti kalau virus ini benar-benar dibuat di laboratorium Tiongkok. Teori konspirasi selanjutnya adalah wabah virus ini memang terjadi setiap 100 tahun sekali. Kenapa sih orang-orang juga percaya sama teori-teori ini? Karena memang berdasarkan sejarah setiap 100 tahun tuh bakalan ada terus nih wabah-wabah yang terjadi di dunia gitu. Seperti yang pertama itu kasusnya di tahun 1720. Waktu itu ada peristiwa yang bernama Black Death, yaitu wabah pest yang sempat membunuh 50 juta orang di dunia. Terus 100 tahun kemudian, yaitu sekitar 1820, itu pertama kali wabah kolera ditemukan, dan itu juga penyakit yang mematikan yang sering mewabah di sebagian negara di dunia. Dan 100 tahun kemudian di tahun 1920 terjadi flu Spanyol yang menginfeksi 500 juta orang, dan itu kayaknya sepertiga populasi dunia saat itu deh. Bayangin aja tuh ya, langsung musnah gitu aja tiba-tiba orangnya. Terus 100 tahun kemudian, yaitu sekarang 2020, terjadilah COVID-19. Jadi kan banyak orang berpendapat kalau 100 tahun sekali itu emang beneran ada selalu virus ya gitu. Tapi sebenarnya nggak ngikutin pola tersebut. Karena kenapa? Sebenarnya tuh menurut EAV Fact Check ya, yang benar-benar meneliti tentang ini, sebagian virus tuh memang bersifat musiman nih. Jadi nggak harus dan nggak mengikuti pola-pola yang tadi setiap 100 tahun sekali gitu. Karena faktanya pun tahun yang disebutkan di wabah-wabah itu sebenarnya nggak mesti yang angkanya 20 kok ujungnya gitu ya. Cuman hanya kisarannya aja. Kayak misalnya nih, Black Death itu mulai terjadi tuh pada tahun 1720 hingga 1722. Jadi perkiraan puncaknya aja gitu ya. Terus kolera itu terjadi awalnya 1817. Sedangkan flu Spanyol itu merebaknya di 1918 sampai dengan 1920. Jadi asumsi tentang pola virus yang setiap 100 tahun terjadi itu belum ada bukti yang valid. Next, ini teori konspirasi yang benar-benar lucu sih sebenarnya, karena aneh aja gitu ada yang percaya gitu ya. Kenapa tadi lucu? Karena teori ini adalah virus corona berasal dari luar angkasa.
pas aku dengar pertama ini aku agak ketawa gitu sih, kok ada aja gitu ya orang yang percaya. Tapi kenapa bisa ada yang memunculkan teori ini? Jadi teori ini tuh dikemukakan pertama kali oleh Chandra Wickramasinghe. Ini adalah seorang ahli astronomi dan juga astrobiologi yang menurutnya virus corona ini bisa jadi datang bersamaan dengan batuan atau komet dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. Jadi memang betul sekitar Oktober 2019 lalu terjadi jatuhnya meteor atau batuan luar angkasa di Tiongkok. Tapi faktanya itu nggak nyampe bumi, jadi udah keburu kemakan abis sama atmosfer. Jadi ya gimana juga dia nyebarin virus itu, orang nggak nyampe tanah ya kan. Nah, dan nggak ada bukti yang valid juga gitu kan, kalau misalkan apa yang diteliti coba batuannya aja nggak nyampe tanah, terus gimana dia nyebarin virus ini gitu. Jadi ini tuh kayaknya cuma nambah supaya dibicarain aja. Next, teori konspirasi selanjutnya adalah pasien nomor 0 virus corona berasal dari Amerika Serikat. Nah, ini juga sempat heboh di Twitter ya. Jadi pasien Giro atau pasien nomor 0 dari COVID-19 ini sempat diduga bahwa orang yang pertama kali terjangkit virus ini adalah tentara dari Amerika Serikat. Nah, tapi faktanya ini nggak benar ya. Walaupun si pejabat Tiongkok ini yang bernama Li Jianzhou ini sempat menuding kalau pasien Zero tersebut adalah tentara Amerika Serikat. Dia sempat nge-tweet gitu di akun Twitternya dan bikin orang-orang heboh juga. Dan nggak ada yang tahu nih kenapa Li Jianzhou itu nge-tweet kayak gitu ya. Padahal terbukti kalau pasien pertama yang terjangkit dari virus COVID-19 ini adalah berasal dari provinsi Hubei, Tiongkok, gitu ya. Next, teori konspirasi yang juga heboh di belakangan ini, terutama warganet Twitter, kartun The Simpsons ya, yang ternyata juga sempat memprediksi terjadinya pandemi COVID-19. Ini kartun keluarga The Simpsons-nya emang kayak bikin orang-orang jadi berpikir kartun si prediktif ya namanya gitu lah. Oke. Karena dia ini sempat juga kayak heboh dengan prediksinya yang lain, seperti misalkan waktu itu peristiwa World Trade Center di tahun 2001 itu juga ada di prediksi The Simpsons, terus sampai meninggalnya Kobe Bryant hingga terpilihnya Donald Trump yang juga sempat heboh waktu itu. Tapi pada Februari hingga Maret lalu, warganet juga dihebohkan dengan beredarnya episode The Simpsons pada tahun 1993, udah lama banget, aku aja belum lahir ya, yang memprediksi terjadinya wabah virus corona, bahkan sampai ada tulisannya di layar coronavirus. Tapi benar gak sih teori ini? Sayangnya nggak terbukti lagi nih guys. Karena kenapa? Coronavirus ini memang sempat dinyatain kalau ada di layarnya, tapi padahal yang di layarnya itu adalah Osaka flu, jadi bukan coronavirus. Terus juga si penulisnya sendiri, penulis naskahnya yaitu Bill Oakley juga sempat memberikan tanggapan kalau episode waktu itu memang ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, jadi bukan prediksi apapun. Gitu. Next, teori yang keenam adalah COVID-19 bukan disebabkan oleh virus, melainkan radiasi 5G. Ini juga sempat heboh, apalagi di dunia teknologi ya. Nah, jadi teori yang satu ini mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini bukanlah sebuah virus, tapi melainkan radiasi 5G. Jadi pada November 2019 lalu nih, Tiongkok itu memang sedang membangun sarana dari teknologi 5G. Nah, menurut teori tersebut, gelombang yang dihasilkan 5G ini merusak oksigen dalam pembuluh darah manusia. Karena tiba-tiba ada kejadian juga nih di Tiongkok ya, orang-orang tiba-tiba pingsan, terus yang tiba-tiba jatuh gitu. Tapi 5G ini memang telah menuai banyak kontroversi sejak pertama kali dikemukakan. Tapi nggak ada bukti juga nih guys kalau ternyata virus COVID-19 itu adalah hasil dari radiasi 5G. Itu kayak kebetulan aja kayaknya. Jadi belum ada bukti, so gak usah percaya
teori selanjutnya yang juga menghebohkan warganet nih adalah novel yang terbit di tahun 1981 yang telah memprediksi virus COVID-19. Teori konspirasi ini sempat viral di berbagai media sosial, terutama juga Twitter. Jadi sekitar Maret lalu nih beredar beberapa gambar yang dari novel yang berjudul The Eyes of Darkness yang ditulis oleh Dean Koontz. Di sana tertulis sejumlah prediksi mengenai pandemi virus corona. Nah, apa sih yang tertulis di novel itu? Nah, kira-kira nih seperti ini. Sekitar tahun 2020, penyakit seperti pneumonia akan menyebar di seluruh dunia, menyerang paru-paru dan bronkus serta menolak semua perawatan yang ada. Mereka menyebut benda atau virus itu Wuhan 400 karena ini dikembangkan di dalam lab rDNA yang berada di luar Wuhan. Dan ini merupakan mikroorganisme buatan yang ke-400 di pusat riset tersebut. Nah, kira-kira itu prediksi di novel yang berjudul The Eyes of Darkness ini yang terbit di tahun 1981. Kalau kita telaah satu persatu nih ya, ternyata nggak benar nih guys, karena gini, sebenarnya virus yang ditulis di novel itu pada awalnya adalah Gorky 400, jadi bukan Wuhan 400. Tapi karena dicetak ulang tuh pada tahun 1989 ya, dicetak ulang, jadi makanya dirubah jadi Wuhan 400. Ini berdasarkan sumbernya dari South China Morning Post. Terus di novel itu juga diceritakan kalau virus ini menjadi senjata biologis yang memiliki tingkat kematian 100% dan orang-orang yang mati hanya dalam 12 hingga 24 jam. Nah, berbeda dengan COVID-19 nih guys. Seperti yang kita tahu perlu masa inkubasi kan selama 14 hari. Terus juga tingkat kematiannya juga nggak nyampe 100% gitu. Kalau sekarang itu kira-kira cuma 6% aja di dunia. Nah, Dean Koontz ini memang mendeskripsikan virus tersebut dengan sangat nyata di novelnya, tapi sekali lagi itu hanyalah karangan fiksi. Jadi nggak bisa dipercaya juga sih, ya kan? Kayak film-film aja gitu kan, banyak prediksi-prediksi kalau bakal ada virus lah dibuat dan sebagainya. Tapi kan itu hanya karangan fiksi aja, jadi nggak mesti kita percaya. Dan yang terakhir, ini adalah teori konspirasi yang sekarang lagi hangat-hangatnya juga ya, dan banyak yang percaya juga karena banyak hal yang mendukung itu. Tapi sekali lagi kita harus kumpulin dulu bukti-bukti yang valid ya. Itu ada teori ini adalah bersangkutan dengan orang terkaya di dunia. Siapa lagi kalau bukan Bill Gates ya. Banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Bill Gates adalah orang yang harus bertanggung jawab dari virus COVID-19 ini. Karena kenapa? Bill Gates ini pernah memprediksi perihal virus yang akan menyerang di masa depan, dan Bill Gates ini memprediksi bahwa manusia musuhnya itu bukan lagi manusia tetapi sebuah makhluk kecil yang bernama virus. Terus Bill Gates ini memprediksi itu tuh di tahun 2015 pada saat dia menjadi pembicara di TEDx. Jadi belum lama juga gitu ya, 2015, dan videonya banyak beredar juga sehingga banyak orang yang percaya juga nih. Terus banyak orang-orang terutama di Amerika Serikat yang percaya kalau si Bill Gates ini menggunakan COVID-19 sebagai salah satu cara dia untuk mengendalikan atau merebut sistem kendali kesehatan global dan mengambil keuntungan dari itu. Tapi sekali lagi faktanya nih ya, dia itu juga jadi salah satu donatur atau yang menyumbangkan donasi banyak ya untuk si COVID-19 ini, untuk penyembuhannya. Dan itu dia sempat kayak memberikan tanggapan gitu sih, agak ironi kata dia kalau misalkan orang yang benar-benar peduli sama dunia tapi kayak disalahkan atas kasus ini gitu. Tapi dia juga kayak menganggapnya oke, orang-orang tuh lagi panik, jadi mungkin lagi di situasi gila ini bisa berpikir yang macam-macam, bahkan menyebar gosip yang macam-macam. Dia sih kayaknya santai aja gitu. Tapi kalau aku yang di posisi dia nggak tahu deh ya. Bahkan nih guys, sampai Instagram dia aja tuh ya, dia upload apa, tapi orang-orang pada
ngomen yang aneh-aneh juga tentang si COVID-19 ini dan menyalahkan si Bill Gates. So teman-teman, dikala yang mungkin sekarang ini bisa membuat kita panik ya atas musibah pandemi ini, tapi jangan juga bikin kita mudah percaya akan sesuatu hal. Jadi pastikan kamu punya buktinya dulu baru percaya ya. Termasuk juga dengan teori-teori konspirasi ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Tetap sehat ya kalian dan semuanya juga. Kalau kalian misalnya punya teori-teori yang lain, boleh komen di bawah. Atau misalkan kalian punya pendapat yang lain terkait COVID-19, boleh komen juga di bawah ya. Terima kasih. Sayonara.